support penuh untuk timnas Indonesia kita yang bertanding di babak Grand Final ISF World Esport Championship. Indonesia, semua mata, semua dukungan hanya untuk pada kalian. Yes, itu dia. 2 killing spree untuk setup jungler ya. Berfokus ke area sweep untuk power clear cepatnya. Dan itu dia yang baru dibahas, Fumi Eko. First blood berhasil diamankan. Kombinasi yang selalu menjadi masalah. Baru aja kita bahas tadi di saat-saat ban and pick. Vivian dan Fumieko clear cepet, dia bakal langsung join fight. Dan dia membawa 2 player dari timnas Indonesia, Vivian dan Fumieko, mendapatkan karate gami yang begitu mahal. Tertahan di level 1, Viva udah level 3, udah punya segala skill yang dia bisa punya. Dan ini akan terus ada adegan-adegan kerusuhan yang terjadi harusnya. Dan itu bakal menjadi satu hal yang mengerikan bagi teman-teman dari Kamboja. Wah, ganas banget sih. Belum genap menit pertama ya. Tegami harus tumbang dan dipaksa untuk mengejar ketertinggalan. Dan nampaknya Nabi, Fatal Face udah nggak ada. Dan bahkan Nebay udah nggak ada. Menyusul juga dari Yue-nya. Benar-benar agresivitas yang sangat luar biasa dipertontonkan kepada kita semua. Indonesia 3 poin kill sudah mereka kantongi. Ini akan menjadi modal awal yang sangat brilian untuk memulai Grand Final. Ini great investment sih. Ini automatically dari segi pendapatannya juga legit langsung bisa diamankan oleh teman-teman dari timnas Indonesia. Dan kerugian ya, ini kerugian berlipat ganda di early pressure-nya sudah harus terjadi. Dan mau tidak mau harus coba untuk ditukarkan. Tapi ini dia yang menjadi satu buah hal yang sering kali ya dari tadi kita udah lihat ya, ketika adanya Assassin berhadapan dengan fighter-fighter series kayak Vival yang gunakan kali ini, nggak akan ada kontestasi di area turtle. Dan ini bakal jadi malapetaka kalau sampai repetitive move-nya nggak selalu bisa membuat timnas Kamboja udah bisa dapetin pertukaran, karena ini jadi keuntungan selanjutnya untuk Indonesia. Ada flicker yang digunakan oleh Cini. Tadi ada Almat Shatter, masih belum bisa menjadi combo yang bisa menghancurkan Cini itu sendiri. Vivian hadir, Fumieko selalu berjalan bersama-sama. Tidak ada yang saling meninggalkan. Dan bahkan sekarang yang ketinggalan adalah Tegami dari segi levelnya. Vivian sudah hadir lagi. Vivian sudah merusuh kembali. Tapi kali ini udah ada bala bantuan dari Yue juga. Bahkan dari Vivian dalam masalah Fear of Destruction gak kena apa-apa. Vivian akan coba untuk di take down. But Shadow dan juga Phantom Shuriken sudah cukup untuk membuat dari Vivian terdiam. Tapi balasannya apa? Purple buff yang mahal. Ya, yang tidak pernah cukup adalah satu buah pencurian bagi Vival ya, berkat bantuan, berkat early pressure yang berjalan sesuai skenario dari timnas Indonesia, datang dari Fumieko dan juga Vival. Perjalanan Vival untuk bisa ngambil karya keuntungannya semakin luas lagi sih. Purple buff iya, turtle iya, ditambah lagi platingan sampai habis pun iya. Ini jadi satu hal yang mahal banget buat teman-teman dari Indonesia kita. Dan kalau kita berkaca juga timnas dari Kamboja, mereka lebih butuh waktu lebih banyak lagi sih. Walaupun pace di 5 menit awal buat Tegami bisa make sure ngambil karya jungle-nya juga bakalan berat banget sih jujur. Ya, dan ini dari tadi ya sif-sifan loh dari Fumieko dan juga dari Vivian. Sif-sifan untuk mantau pergerakan dari Tegami yang benar-benar dimatiin terus sama timnas Indonesia. Bahkan walaupun nggak ada Tegami ada pro lineup, dan sekarang lihat bagaimana impact besar Burst Blast yang dilakukan, Eternal Guard yang muncul membuat dari Yue, walaupun ada Revitalize yang dibuka, tetap tidak membuat dia tidak bisa tumbang. Ditumbangkan oleh timnas Indonesia. Akan sekarang platingan di bottom lane coba untuk didapatkan pula. Harusnya ini kenyang sih Cel ya. Di berbagai arah berhasil dipegang, tapi Moshi Wait. Ada satu Avatar of Guardian, nggak kena siapa-siapa. Dan bener-bener pergerakan dari timnas Indonesia terorganisir sangat-sangat rapi. Turtle berhasil didapatkan, langsung rotasi menuju ke arah atas. Tapi Tegami sepertinya dapetin ke arah orange buff-nya yang dia curi milik dari Vival. Wah, ini mau gak mau sih. Mengingat jungler ini 5 menit awal tumpuannya cuma monster jungle. Udah dipegangin dari awal kayak gini juga bakal berat banget buat sosok Tegami ya. Untuk bisa ngambil ke area jungle-nya sendiri. Dan itu jadi keputusan yang wise banget buat Tegami setidaknya ngejar ketertinggalan ya. Gap levelnya di angka 1 tapi mid lane.
Oke, mulai ada satu tragedi yang bisa terjadi. Nebai masih ada Pride of Ice, masih ada Flicker untuk menyelamatkan diri. Because Shadow tadi sudah dilakukan di arah bottom lane, ada perpecahan yang terjadi dan sepertinya Chell harus diredam di tangan Moshi. Yep, Primal Ward yang dibuka itu mungkin jadi satu perlawanan dari sosok Moshi ya untuk bisa memukul mundur seorang Chell yang mendesak masuk untuk masuk ke area objektif turretnya, dan akhirnya ada poin eliminasi ya untuk nafas tambahan, ditambah lagi tadi disokong dengan adanya true damage dari Thunderbelt juga yang ngebuat damage-nya juga maksimum dari Moshi untuk menghentikan Chell sejauh ini. Tapi bayarannya juga konstan banget sih dari timnas Indo. Karena kalau kita lihat dua outer turret di area sampingnya pun udah bisa mereka amankan. Oke. Dan sekarang lihat bagaimana timnas Indonesia pun masih berjuang mati-matian nih untuk bisa mengamankan game yang pertama. Karena dari tadi agresivitas mereka ini masih sulit untuk diredam. Memang sih dapetin 2 poin kill, tapi mau nggak mau dari Moshi yang tadi dapetin poin killnya, dia harus coba untuk solo kill. Tapi kalau untuk masalah team fight, Indonesia kayaknya masih berada di atas angin. Dan targeting dari Kamboja sekarang, mereka coba untuk makan Chell-nya. Mereka coba untuk gimana caranya ngebuat Chell-nya ke zoning. Mereka pengen ambil outer turret dari bottom lane, tapi dengan satu katapult aja, aku rasa kayaknya masih belum bisa untuk menghancurkan sisi tersebut. Dan bahkan direspon balik sama timnas Indonesia, Jeremy yang bakal coba untuk dimakan. Iya, bakal dipantau tipis-tipis ya. Dia ngasih space juga buat Yufendi sih. Ini permasalahannya adalah satu-satunya late game dan harapan bangsa Kamboja untuk timnas Kamboja kali ini adalah Yufendi ya. Dan setidaknya tuh jadi awal yang baik juga ya, karena so far dari KDA, dari posisi Yufendi masih dalam posisi yang baik dan masih bisa jadi ancaman terbesar juga kalau Indonesia nggak sampai aware karena Yufendi punya capability. Dan kalau kita lihat juga Chell ini udah mulai harus memperhatikan langkahnya, karena lihat kalau kita lihat Yufendi di area bawah pastinya nggak bakal sendirian, dan ya itu dia keputusan Chell untuk mundur jadi keputusan yang wise banget sih. Karena beresiko banget buat jalanin far lane-nya. Iya, karena belum ada yang bukain map juga sih. Karena dari tadi teman-teman dari Indonesia ada di tengah, tapi Glorious Pathway memaksa Avatar of Guardian defensif dilakukan. Flicker pun juga dari Nebai. Banyak banget source yang keluar dari sergapan yang lokal timnas Indonesia, menyisakan Moshi mungkin menjadi target yang optimal bakal dikejar, tapi ternyata enggak juga. Moshi masih bisa mundur. Iya, masih bisa reset terlebih dahulu ya, belum di posisi yang aman juga buat kasih respon team fight dari arah Moshi-nya itu sendiri. Dan kalau bicara soal serangan, ini udah nggak seagresif menit-menit awal tadi ya. Belum genap menit pertama pun kita lihat udah ada gangguan, tapi alokasi item yang berani ya dari Tegami. Berbakat kombinasi aja Sky Piercer sudah ada di tangan. Ya, walaupun baru ada 1 poin kill ya dari targetingnya ke arah belakang, Fumiko dengan Raging Sandstorm, nggak ada satu buah Spear of Destruction, tapi ternyata nggak akan dilanjutkan karena Nebai dalam kondisi yang masih cukup aman. Tapi ternyata lihat bagaimana Chini free hit di arah belakang, dapetin satu player dan bakal lihat di arah depannya Yue benar-benar makan semua damage dari timnas Indonesia. Kalau begitu mengerikan, ada Purifier yang digunakan oleh Yui Penny, bakal coba dikejar ke Tornado, masih ada tadi tackle, tapi nggak bisa. Kombinasi Chini benar-benar mematikan. Bahkan Tegami yang kali ini mencoba untuk mengamankan purple buff, langsung diganggu begitu saja di tangan Vival. Timnas Indonesia masih mengganas tentunya. Bagaimana beberapa member tadi harus tewas dari teman-teman timnas Kamboja, dan bahkan gak cuma hanya objektif dari poin eliminasi saja, mereka pun juga mampu untuk mengkonvert keuntungan lainnya yang melalui 2 turret sekaligus, bahkan hingga dengan adanya objektif dari Lord yang pertama. Dan fokus dari Lord kali ini harusnya udah nggak lagi ke area inner, karena hanya tinggal tersisa 1 inner turret aja, dan base mungkin akan terancam tentunya. Dan kalau kita bicara soal high ground yang dimiliki, ya memang masih ada Nabi, masih ada Yufendi, tapi di posisi yang tidak begitu fit ya dari segi keuangan. Ini pastinya ada concern dari segi itemnya juga yang bakalan jadi satu buah hal yang berat untuk teman-teman dari timnas Kamboja. Karena kalau kita lihat juga dari Indonesia, mereka bermain secara temponya slow but sure, dan trilaning push-nya juga udah mulai mereka coba untuk maintain di Lord yang pertama kali ini yuk. Ya,
dengan adanya freeze lane ya, ini mungkin dari Kamboja, mereka lagi ketinggalan level cukup jauh. Viva udah level 14, Tegami juga masih level 11. Shadow Kill coba untuk dibuka untuk defensif aja. Dan Tegami masih belum cukup damage karena damage yang terbagi bukan menjadi pilihan yang baik. Tidak ada Shadow Kill tanpa ada Quad Shadow. Tentu saja Indonesia bakal coba untuk merasak masuk. Bakal lihat bagaimana Chell-nya berikan damage yang cukup besar pada Mosi. Glacier mulai dilakukan, tapi best turret pyramid-nya akan jadi target. Tegami masih belum bisa untuk mendapatkan power spike di momen-momen seperti ini. Yap, itu dia dari tim Kamboja ya, masih memiliki power dengan adanya Nabi dan juga Yufandi yang kalau kita lihat dari set itemnya memang tidak begitu balance dengan matchupnya Chell ya, udah punya item premiernya dari DHS, dari Golden. Bahkan kalau kita lihat dari Yufandi ini baru has claw, satu buah Fury Hammer yang entah bakal mengarah ke arah mana karena Divine Glaive udah di tangan dari Vival dan lihat Tegami. Tegaminya menghilang dan bahkan sekarang Glorious Away, Nebai dalam masalah. Right of Ice sudah ke-trigger tanpa ada pasif, dia akan dikejar oleh Chini juga dan Nebai langsung gak selamat. Fumieko dalam keadaan yang cukup terpuruk, tapi Vival tidak ada escape, tidak ada Aegis Sword yang membuat dia bisa pulang. Akhirnya bisa diredam oleh teman-teman dari Kamboja. Bahkan sekarang bagaimana Chell, dia bakal mencoba untuk mencari lagi momentum yang tepat. Tapi sampai sekarang, sampai detik ini, belum ada best turret yang berhasil dihancurkan oleh timnas Indonesia. Buat a defense tentunya untuk Kamboja, dan Indonesia masih harus bersabar lebih lagi ya untuk bermain secara aman terlebih dahulu, karena jika sampai ada mistake-mistake yang terjadi, ini nggak menutup kemungkinan gamenya masih bisa mengarah ya oleh teman-teman dari timnas Kamboja, walaupun dari gold tertinggalnya udah menyentuh hingga dengan 8.000 in total dipegang oleh teman-teman dari timnas Indonesia. Dan nampaknya ada satu buah isu yang bakal kita nantikan juga ya, menunggu 12 detik lagi nih sebetulnya untuk Lord yang enhance ini hadir. Dan dengan adanya Sky Piercer ya, jujur aku masih agak sedikit skeptis dengan satu item tersebut ketika sosok Tegaminya ini selalu dikunci ya, selalu menjadi target operasi yang membuat dia sulit loh jujur untuk bisa ngelakuin finishing di game kali ini. Iya, itu dia tuh. Mungkin tadi dengan dia mau coba untuk shadow kill, dengan dia cukup berani, lebih agresif dengan dia punya ke arah satu Sky Piercer, mungkin itu yang jadi pilihannya ya. Dengan dia berani masuk ke dalam, dengan adanya shadow kill tadi. Cuman masalahnya, karena damage-nya terbagi, jadi nggak ada point kill yang berhasil dia dapatkan kembali. Mau nggak mau mungkin mainin lane jauh lah, itu menjadi pilihan nih bagi teman-teman Kamboja. Mereka juga punya Bruno, dan tinggal kasih spare waktu untuk Brunonya, apalagi udah jadi Berserker Fury. Dan mungkin impact dari Neba yang dari tadi cukup besar ya. Ketika dia mengeluarkan Glacier, berapa kali kita ngelihat defensive manuver dari Kamboja ini jadi lumayan terorganisir. Dan ini membuat dari timnas Indonesia agak sedikit lumayan sulit untuk menghancurkan base-base turret yang ada. Dan ya, mereka masih punya dapat kesempatan untuk merajut asa sih dari timnas Kamboja, tapi apakah hal tersebut bisa diberikan seluas itu oleh timnas Indonesia, yang pastinya tidak semudah itu juga untuk diberikan karena Lordnya sudah muncul, dan lihat rombongan minion yang di manage yang membuat ya ini jadi satu-satunya space lahan farming juga untuk timnas Kamboja ya, membeli waktunya juga, dimana di perjalanan timnas Indonesia ngambil karya Lordnya, cuman itu yang bisa mereka dapatkan untuk membekali diri terkait defensif yang bakal selanjutnya harus mereka lakukan nih di Lord kedua. Ya. Dan ya ini membuat dari teman-teman dari Indonesia full ofensif. Dan ini mungkin ya kalau misalnya teman-teman sadar dari timnas Indonesia dari group stage sampai sekarang, jarang banget kita bisa ngelihat timnas Indonesia kehilangan inner turret. Sekalinya kehilangan inner turret, itu dalam kondisi berarti mereka lagi kalah. Dan itu tadi terjadi ketika berhadapan dengan Mesir di game pertama. Sejauh ini, mereka cuma kehilangan satu outer turret dari bottom lane. Menandakan bahwa rotasi mereka di early-nya yang sangat-sangat luar biasa banget. Dan sekarang mereka udah menggiring Lord-nya di arah tengah. Bahkan dengan adanya satu Abyss Wall yang dilakukan oleh Chell, ini membuat satu pressure balik dengan adanya satu buah Glorious Away yang mulai dioptimalkan, mencoba untuk memberikan pressure dengan base turret di arah bottom lane yang sudah mulai hancur. Worthy, tapi ternyata damage juga masih belum bisa untuk memberikan pressure ke arah timnas Indonesia.
Base turret sudah tidak ada. Raging Sandstorm dari Fumieko memberikan tekanan demi tekanan, tapi dengan ada Avatar of Guardian malahan sekarang keadaannya berbalik. Shutdown diterima dan Viva menjadi korbannya, menyisakan Cel sendirian. Dia mendominasi Indonesia, tiba-tiba lenyap dalam waktu detikan saja. Wow, itu dia defense menyala dari timnas Kamboja yang menolak untuk dikalahkan oleh teman-teman dari timnas Indonesia, membuat akhirnya ada kembali asa yang bisa dirajut. Ini dia yang tadi sudah dibahas, yang bagaimana dengan adanya upaya serangan yang mau diberikan oleh timnas Indonesia ternyata mampu untuk bisa dijawab oleh peranan dari damage continuous Yufendi yang jujur ini udah mulai bisa catch up, yang udah mulai bisa menjadi ancaman terbesar oleh Indonesia tim. Dan secara dari segi posisi hanya terpick off satu kali, ini menandakan bahwa Yufendi punya posisi yang sebetulnya bagus ya di 14 menit game berjalan. DHS sudah di tangan, dan mungkin concern selanjutnya dari timnas Indonesia udah bisa langsung mengunci terlebih dahulu karya Yufendi untuk winning condition selanjutnya. Karena kalau kita ngomongin karya Lord memang advantage-nya melimpah. Tapi kalau misalnya sampai terjadi lagi 4 pemain mereka hilang yang menandakan damage-nya udah mulai bisa ngejar, ini bakal jadi ancaman terbesar dan batu sandungan sih untuk teman-teman dari timnas Indonesia. Sabar Indonesia, sabar. Semua yang udah diusahakan dari awal masih bisa untuk dikembalikan. Hati-hati Kamboja. Mereka bisa dengan high ground defensifnya bisa membalikan itu semua. Kesabaran untuk timnas Indonesia harus kita dukung. Tapi lihat bagaimana sosok Tegami yang bakal coba untuk dihajar begitu saja. Win of Nature menyelamatkan nyawa dari Cel dan bakal solo kill. Spiro bisa dengan connect dan lihat bagaimana sosok dari Cel terlalu berlebihan gerakannya dan akhirnya bisa ditumbangkan. Bakal ditukar dengan adanya satu Breath of Ice yang menyala dari Nebai. Hilang tuh dan Nebainya. Mosi bakal menjadi target berikutnya. Di shutdown di tangan Vival. 1 ditukar 3. Wow, ini pertukaran yang tidak begitu adil. Kita melihat langsung ya, 2 pemain tersisa serentak mengurungkan niatnya untuk maju ke arah depan dan memilih mundur setelah melihat adanya rombongan wave minion yang sudah mulai muncul dari teman-teman timnas Kamboja. Ini paket yang tersisa membuat teman-teman dari Indonesia, walaupun mereka menang dari segi kuantiti ya, tidak ada Cel. Ini juga jadi salah satu isu mengapa mereka langsung mengarah ke area objektif load, terlalu beresiko. Lagi-lagi menjadi tingkat disiplin yang tinggi juga untuk Indonesian team. Walaupun Spear of Distraction udah connect dan bakal di follow up hanya untuk bisa jalan cepat juga nih untuk Celnya masuk ke area team fight selanjutnya. Iya. Dan itu benar-benar jadi momen supaya Cel bisa ikut cepat hadir ya. Lord kembali didapatkan oleh timnas Indonesia. Tekanan lagi diberikan oleh timnas Indonesia menuju ke arah Kamboja. Sabaran, fokus, jangan terlalu terburu-buru untuk nge-end. Bisa menjadi jawaban untuk timnas Indonesia. Karena tadi di last war ketika ada Lord, sangat terlihat bagaimana timnas Indonesia sepertinya sedikit terburu-buru untuk melakukan end game. Dan sekarang Fumieko punya Flicker, punya Raging Sandstorm. Vivian, dia punya Revitalize, dia punya ke arah Glorious Fairway. Mulai dibuka, Moshi dalam masalah. Viva udah siap membackup. Tegami di arah belakang, dia nggak ada bayangan, dia nggak ada Coach Shadow. Dan dia mencari momentumnya. Coach Shadow dibuka, menuju ke arah Viva. Chain-nya dikeluarkan, masih ada Revitalize, masih ada Witness Turret yang akan menjadi target operasi. Walaupun Fumieko menjadi korban pertempuran. Dan lepas benar Yue. Lagi dan lagi Foxit dari Cel benar-benar mematikan, menyisakan Tegami dan juga Nebai. Walaupun Cini yang menghilang, tapi lihat bagaimana Viva fokus ke arah base. 1-0 di babak grand final. Indonesia mengungguli Kamboja.